Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, hari ini kita akan belajar tematik. Kita sudah masuk ke tema 2, yaitu subtema 1, pembelajaran 3 tentang jenis usaha ekonomi masyarakat. Kondisi geografis Indonesia sangatlah beragam. Ada wilayah daratan dan ada pula wilayah perairan. Hal ini menyebabkan jenis kegiatan ekonomi masyarakat juga beragam. Tahukah kamu apa itu kegiatan ekonomi? Ya, kegiatan ekonomi adalah semua kegiatan yang dilakukan manusia untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Kegiatan ekonomi dapat dilakukan dengan memanfaatkan sumber daya alam. Pemanfaatan sumber daya alam tersebut dapat dilihat pada berbagai bidang usaha. Yang pertama yaitu bidang agraris. Indonesia dikenal sebagai negara agraris karena penduduknya bekerja sebagai petani. Sektor usaha agraris meliputi daerah pertanian dan perkebunan. Biasanya terdapat di daerah pedesaan dan pegunungan. Hasil dari pertanian antara lain yaitu padi, jagung, dan kedelai. Sedangkan hasil perkebunan antara lain karet, kelapa sawit, tebu, teh, dan kopi. Yang kedua yaitu peternakan. Peternakan adalah kegiatan usaha budidaya hewan yang diambil hasilnya. Hasil peternakan yaitu daging, susu, telur, bulu, dan kulit. Sedangkan jenis peternakan dibedakan sebagai berikut, yaitu yang pertama peternakan hewan kecil, misalnya kelinci, kambing, domba, dan biri-biri. Yang kedua ada peternakan hewan besar, misalnya sapi, kerbau, dan kuda. Yang ketiga yaitu peternakan unggas, misalnya ayam, itik, burung, dan puyuh. Yang ketiga yaitu perikanan. Ya, perikanan dibedakan menjadi 2, yaitu perikanan darat dan perikanan laut. Yang pertama, perikanan darat, yaitu usaha memelihara dan menangkap ikan di perairan darat. Perikanan darat terdiri dari perikanan air tawar dan perikanan air payau. Perikanan air tawar dilakukan di sungai, danau, rawa, waduk, bendungan, empang, sawah, dan kolam. Jenis ikan yang dibudidayakan adalah lele, nila, mujair, gurame, dan emas. Sedangkan perikanan air payau dilakukan di tambak di pinggir pantai. Jenis ikan yang dibudidayakan adalah bandeng. Yang kedua yaitu perikanan air laut, yaitu usaha menangkap ikan di pantai atau di laut. Yang keempat yaitu pertambangan. Dilihat dari geografis wilayah Indonesia mengandung banyak barang tambang. Barang tambang dibedakan menjadi 3, yaitu barang tambang mineral logam,
misalnya emas, perak, tembaga, timah, bauksit, dan nikel. Yang kedua, barang tambang mineral non-logam, misalnya belerang, gypsum, marmer, dan batu gamping. Yang ketiga, yaitu barang tambang sumber energi, misalnya minyak bumi, batu bara, dan gas alam. Yang kelima yaitu kehutanan. Kehutanan. Dahulu hutan Indonesia bagaikan hamparan karpet hijau dilihat dari udara. Hutan Indonesia sangat berperan penting sebagai paru-paru dunia. Hutan sebagai tempat berkembangnya fauna dan juga sebagai daerah resapan air. Dari hutan kita dapat mengambil hasilnya, yaitu kayu jati, meranti, dan rotan. Yang keenam yaitu perdagangan. Perdagangan adalah kegiatan membeli barang, dagangan, dan menjualnya kembali kepada konsumen. Akan tetapi, kegiatan perdagangan dapat dilakukan antar negara. Secara ekonomi, kegiatan perdagangan antar negara ditandai dengan ekspor dan impor. Ekspor adalah usaha menjual barang dari dalam negeri ke pasar luar negeri. Sedangkan impor adalah usaha memasukkan barang dari negara lain ke pasar dalam negeri. Yang ketujuh yaitu perindustrian. Perindustrian adalah kegiatan mengubah bahan mentah menjadi barang setengah jadi atau barang jadi. Usaha industri dapat dikelompokkan yaitu industri rumah tangga yang sering disebut home industry dan industri sedang dan industri besar. Contoh industri di Indonesia adalah industri makanan dan minuman, kosmetik, obat-obatan, garmen, serta elektronik. Yang delapan yaitu bidang jasa. Usaha bidang jasa adalah jenis usaha dalam bentuk pelayanan terhadap konsumen, yaitu contohnya dokter, guru, montir, sopir, dan pengacara. Ya, terima kasih untuk pembelajaran hari ini. Semoga anak-anak dapat memahami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.